ini itu kita pembelajarannya kelasnya itu dirangkap 2 kelas. Yang ini kelas 3, ini kelas 4. Jadi walaupun kita gabung kelasnya, Ibu harap semoga pembelajaran kita hari ini efektif ya. Iya Bu. Nah oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Ibu saja bimbing doanya ya. Iya Bu. Baik, semuanya tolong di. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Jadi untuk kelas 3, kan kelas 3 tadi? Ini kelas 3, ini kelas 4 ya. Nah, jadi untuk kelas 3, Ibu mau cek dulu kehadirannya. Coba dilihat kanan kirinya, siapa yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Hadir semua kelas 3 ya? Oke. Kalau kelas 4, coba dicek. Hadir semua juga? Oke, bagus ya. Ini semua berarti kelas 3 dan kelas 4 tidak ada yang lupa, semuanya hadir. Iya Bu. Nah, jadi untuk kelas 3, hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan kelas 4 kita akan belajar sesuai jadwalnya yaitu IPA ya. Nah, untuk kelas 3, jadwalnya hari ini tentang Bahasa Indonesia. iya, bahasa Indonesia. Materinya yaitu mengenai teknik meringkas cerita. Dan untuk kelas 4 yaitu daur hidup hewan. Ya kan? Nah, untuk kelas 3, tujuan pembelajaran kalian hari ini mengenai bahasa Indonesia, teknik meringkas cerita, yaitu tujuan yang pertama, melalui kegiatan membaca teks cerita, kalian dapat mengidentifikasi pokok-pokok pikiran dari cerita yang Ibu berikan sebentar. Kemudian tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok, kalian dapat membuat ringkasan cerita dengan membuat kalimat sendiri secara runut dan jelas. Nah, untuk kelas 4, tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai daur hidup hewan. Yang pertama adalah melalui pengamatan gambar, kalian dapat menjelaskan tahapan daur hidup beberapa jenis hewan seperti kupu-kupu dan juga katak. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan proyek sederhana, kalian dapat membuat diagram daur hidup hewan dengan informasi yang akurat. Oke, paham ya? Paham Bu. Nah, sebelumnya Ibu mau ke kelas 3 dahulu. Mana kelas 3? Oke. Jadi setelah yang Ibu bilang tadi, hari ini kalian akan mempelajari bagaimana meringkas cerita. Nah, di sini Ibu sudah punya contoh cerita, Ibu akan bagikan ke kalian masing-masing. Kelompok ini kelompok satu dengan berdua ya, supaya lebih efisien begitu. Bagilah tolong maju ke depan. Nah, itu sudah ada contoh teks cerita. Cerita apa itu? Kajian buaya. Kajian buaya ya. Nah, jadi dari cerita ini kalian itu akan meringkas atau menuliskan kembali pokok-pokok yang menjadi pembahasan dari cerita tersebut. Misalkan nih, ini kan tentang kajian buaya. Nah, nanti itu kalian tulis di buku tugasnya kalian. Apa saja misalkan bagian awal cerita itu menceritakan tentang apa yang paling penting pokok pikirannya di situ. Kemudian bagian pertengahan cerita kalian tulis lagi apa yang menjadi pokok-pokok pikiran dari cerita bagian pertengahan sampai seterusnya bagian terakhir. Dipahami ya? Oke, silakan dituangkan alat tulisnya. Sudah, Fadila, silakan Fadila, jangan sudah. Nanti kalau misalkan ada yang tidak dipahami, nanti boleh tanyakan ke Ibu ya. Ibu mau ke kelas 4 dulu mau melanjutkan pembelajaran. Nah, untuk kelas 4, oke. Jadi sebelumnya Ibu mau bagikan dulu lembar ini gambar tentang daur hidup hewan pada hewan apa ini? Ada hewan Kupu ya. Oke, Ibu bagikan dulu. Nanti Ibu sambil jelaskan sambil kalian perhatikan gambarnya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai daur hidup hewan. Jadi Ibu jelaskan dulu apa itu daur hidup. Daur hidup itu merupakan seluruh rangkaian tahapan kehidupan yang dilalui oleh makhluk hidup. Kalian tahu makhluk hidup tadi apa saja? Ada apa makhluk hidup? Manusia, terus hewan, terus bulan. Jadi setiap makhluk hidup itu mempunyai daur hidup. Dari mereka lahir untuk manusia, kemudian kalau untuk menetas itu bagi
kalau misalkan sering lihat daun itu ada telur yang melekat-melekat itu, nah di situ mereka tinggalnya untuk telurnya kupu-kupu. Kemudian tahapan yang kedua apa? Ada ulat. Nah jadi ulat setelah beberapa hari telur yang tadi ada di daun, kemudian dia itu menetas menjadi ulat atau biasa disebut larva. Yang ketiga coba apa? Kepompong ya. Nah jadi setelah tadi ulat itu kemudian berevolusi menjadi seekor kepompong. Itu kepompong ada di dalam apa itu? Di dalam. Coba lihat. Nah itu biasanya disebut cangkang. Ada cangkangnya dari ulat tadi. Kemudian dia itu kayak sudah kan ulat ini kan tinggal di daun tau. Jadi dia itu tugas utamanya itu makan ke daun-daun semua atau tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Kemudian setelah dia merasa dirinya sudah cukup kenyang, dia bisa di tempat yang aman untuk kemudian mempersiapkan dirinya menjadi pupa atau kepompong. Nah setelah kepompong apa lagi? Jadi kupu-kupu ya. Nah jadi itulah kupu-kupu itu proses yang dilalui setelah daun hidup yang dijalaninya dari misalkan telur tadi, kemudian apalagi ulat, setelah itu kepompong, jadilah kupu-kupu. Jadi itulah anak-anak yang dinamakan dengan daur hidup. Dimengerti ya? Mengerti Bu. Oke. Kalau sudah dimengerti, Ibu di sini ada contoh soal yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu bagikan kelompoknya, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, silakan dilihat untuk tugasnya. Ibu jelaskan sedikit. Itu pada bagian bawah ada contoh gambar. Itu contoh daur hidup pada hewan apa? Kodok. Iya, kodok atau apa? Nah, itu di bagian bawahnya itu gambarnya daur hidup pada kata, kemudian di atas itu kota kosong, Pak. Nah, jadi tugasnya kalian adalah bagaimana kalian mengurutkan daur hidup pada kata mulai dari pertama, kedua sampai seterusnya, nanti disesuaikan dengan gambarnya. Dipahami? Oke, nanti kalau misalkan ada yang dipahami atau ingin bertanya, nanti bertanya saja di Ibu, ya. Boleh juga berdiskusi sesama kelompok. Oke? Ibu mau kembali ke kelas 3. Bagaimana kelas 3? Sudah? Iya. Coba. Sudah? Iya. Kelas 4 itu sudah? Sudah Bu. Sudah. Oke, karena kedua kelas ini sudah selesai mengerjakan tugasnya, Ibu memanggil masing-masing kelas perwakilan untuk mempresentasikan di depan kelas apa yang menjadi tugasnya. Yang untuk kelas 3 silakan perwakilan. Kelompok 4? Ya, silakan. Mulai dari kelompok dari kelas 3 dulu ya. Iya Bu. Silakan. Yang saya ringkas dari cerita Kancil dan Buaya, bagian pertamanya itu Kancil merasa haus dan ingin menyeberang ke sungai, tapi dia sadar dia tidak bisa menyeberang di sungai. Jadi dia mencari cara dengan cara membohongi para buaya untuk menyeberang ke sungai, dan buaya tertidur. Beri tepuk tangan untuk kelas 3. Silakan, terima kasih ya. Silakan lanjut kelompok kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kerja kelompok kami, di mana ada daur hidup kata. Yang pertama yaitu bertelur, kemudian menjadi berudu, kemudian berudu menjadi berudu berkaki, kemudian berudu berkaki berubah menjadi kata muda berubah menjadi kata dewasa. Oke, sama-sama jawabannya Karista. Oke, betul ya. Ayo tepuk tangan untuk Karista. Nah, jadi anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita. Kalau untuk kelas 3 mengenai teks meringkas cerita, dan untuk kelas 4 yaitu mengenai daur hidup. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mau evaluasi kembali. Untuk kelas 3 apa aja yang sudah dipelajari? Tentang meringkas cerita. Ya, meringkas cerita apa tuh yang diberikan tadi? Buaya. Oke, kalau untuk kelas 4 apa yang sudah dipelajari? Tentang